Tak pernah terpikirkan oleh Maya bahwa pria yang dulu berjanji akan selalu melindunginya justru menjadi orang yang paling melukai hatinya. Setelah 5 tahun menikah, Fajar berubah. Setiap kali terjadi masalah, ia selalu memilih keluarganya daripada mendengarkan penjelasan istrinya. Maya hanya bisa bertanya dalam hati, kapan rumah tangga yang dulu penuh cinta berubah menjadi tempat yang membuatnya merasa sendirian. Sebelum ceritanya dimulai, dukung channel ini dengan menekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru yang penuh dengan emosi dan pelajaran hidup. Sekarang mari kita mulai kisahnya. 5 tahun yang lalu, Maya dan Fajar menikah atas dasar cinta. Mereka membangun rumah tangga sederhana, jauh dari kemewahan, tetapi dipenuhi dengan kebahagiaan. Maya selalu berusaha menjadi istri yang baik. Ia mengurus rumah, mendukung pekerjaan Fajar, dan berusaha menghormati keluarga dari suami. Namun semua itu mulai berubah ketika Bu Ratna, ibunya Mas Fajar, semakin sering ikut campur dalam rumah tangga mereka. Hampir setiap keputusan yang diambil Fajar selalu lebih dulu didiskusikan dengan ibunya daripada dengan Maya. Awalnya Maya memilih diam. Ia percaya bahwa menghormati mertua adalah bagian dari menjaga keharmonisan keluarga. Sayangnya sikap diam itu justru membuat Bu Ratna dan Dina, adik Mas Fajar, merasa bisa mengatur hidup mereka sesuka hati. Dari mana kota asal kalian mendengarkan cerita ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa lanjutkan ke part 2. Hari demi hari Maya mulai merasakan bahwa dirinya bukan lagi dianggap sebagai bagian dari keluarga. Setiap kali berkunjung ke rumah Bu Ratna, selalu ada aja kata-kata yang membuat hatinya terluka. Kalau saja Fajar menikah dengan perempuan pilihan ibu, hidupnya pasti lebih tenang, ucap Bu Ratna suatu sore. Maya hanya tersenyum tipis. Ia memilih menundukkan kepalanya dan menahan air matanya agar suasana tidak semakin buruk. Di sisi lain, Dina diam-diam terus mempengaruhi Mas Fajar. Hampir setiap hari ia mengirim pesan yang berisikan keluhan tentang Maya. Hal-hal kecil dibesar-besarkan hingga terdengar seperti kesalahan besar. Mas, sejak menikah kamu jadi jarang pulang ke rumah. Semua gara-gara Maya. Dia sengaja menjauhkan kamu dari keluarga, tulis Dina. Awalnya Fajar tidak terlalu mempedulikannya. Namun karena mendengar hal yang sama berulang kali, pikirannya mulai dipenuhi keraguan. Ia mulai memperhatikan setiap tindakan Maya dengan rasa curiga. Maya menyadari perubahan itu. Fajar yang dulu selalu mendengarkan penjelasannya, kini sering lebih banyak diam dan mengakhiri setiap pembicaraan dengan wajah dingin. Suatu malam saat Maya mencoba mengajak suaminya bicara baik-baik, Fajar hanya menjawab singkat, "Aku lelah Maya, jangan bahas ini lagi." Jawaban itu terasa seperti tembok yang memisahkan mereka. Maya mulai takut, bukan karena pertengkaran, melainkan karena ia merasa perlahan kehilangan suami yang dulu begitu mencintainya. Ia belum tahu, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Menurut kalian, apakah Fajar terlalu mudah untuk dipengaruhi keluarganya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.
Sejak malam itu sikap Fajar berubah semakin jauh. Ia mulai pulang larut malam, jarang mengajak Maya berbicara, bahkan tak lagi menceritakan apapun tentang pekerjaannya. Maya berulang kali mencoba memperbaiki keadaan. Ia menyiapkan makanan kesukaan Fajar, menemaninya saat lelah, dan berusaha menghidupkan kembali kehangatan yang dulu memenuhi rumah mereka. Namun semua usahanya seolah tidak lagi berarti. Suatu akhir pekan, Bu Ratna dan Dina datang tanpa memberi kabar. Bukannya berbincang dengan hangat, mereka justru memeriksa isi rumah dan mengkritik hampir semua yang dilakukan Maya. "Lihat rumah ini, berantakan. Kamu memang tidak becus mengurus suami," sindir Dina. Maya menahan diri. Ia tidak ingin membalas karena tahu itu hanya akan memperkeruh suasana. Namun sebelum mereka pulang, Dina diam-diam memasukkan sejumlah uang ke dalam tas Maya. Tak ada seorang pun yang melihatnya selain dirinya. Malam harinya Dina pura-pura panik. "Bu, uangku hilang. Tadi masih ada di ruang tamu." Semua orang langsung mencari ke seluruh rumah. Hingga akhirnya Fajar membuka tas Maya dan menemukan uang itu di dalam tasnya. Ruangan mendadak hening. Maya membelalak. Aku tidak tahu bagaimana uang itu bisa di tasku," ucap Maya. Namun Bu Ratna lebih dulu bersuara. "Ibu tidak menyangka kamu tega melakukan ini, Maya," ucap Bu Ratna. Fajar hanya menatap istrinya dengan wajah penuh dengan kekecewaan. Namun pertama kalinya sejak mereka menikah, ia mulai meragukan kejujuran wanita yang selama ini selalu ia percaya. Sementara Maya hanya bisa menangis. Ia tahu dirinya dijebak, tetapi tidak memiliki satu bukti pun untuk membela diri. Apakah Maya bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah? Meski Maya terus bersikeras bahwa dirinya tidak mengambil uang itu, tak seorang pun mau mendengarkan penjelasannya. "Aku tidak pernah menyentuh uang itu, Mas. Tolong percaya padaku," ucap Maya dengan suara bergetar. Namun Fajar hanya menghela napas panjang. "Kalau memang bukan kamu, lalu bagaimana uang itu bisa ada di dalam tasmu, Maya?" Pertanyaan itu membuat Maya terdiam. Ia tidak memiliki jawaban karena ia sendiri tidak mengerti bagaimana semua itu bisa terjadi. Bu Ratna segera memanfaatkan keadaan. "Fajar, istri seperti ini hanya akan membawa masalah. Kalau memang berani mengambil uang keluarga, besok mungkin dia akan melakukan hal yang lebih buruk lagi." Dina yang berdiri di samping ibunya hanya menundukkan kepalanya, berpura-pura ikut kecewa, padahal dialah orang yang menyimpan uang di dalam tas Maya. Sejak kejadian itu, kepercayaan Fajar kepada Maya perlahan menghilang. Mereka masih tinggal serumah, tetapi terasa seperti dua orang asing. Setiap percakapan selalu berakhir dengan pertengkaran. Maya terus bertanya pada dirinya sendiri, mengapa keluarga suami begitu membencinya? Kesalahan apa yang pernah ia lakukan hingga diperlakukan seperti ini? Malam itu saat Maya hendak mengambil segelas air, tanpa sengaja ia mendengar percakapan Bu Ratna dan Dina di ruang tamu. "Kalau begini terus, sebentar lagi Fajar pasti menceraikan Maya," bisik Dina pelan kepada ibunya. Bu Ratna tersenyum sinis. "Itu memang yang ibu inginkan sejak awal." Maya menutup mulutnya agar isaknya tidak terdengar. Dadanya terasa sesak. Kini ia sadar semua yang terjadi bukanlah kebetulan. Ada seseorang yang memang sengaja berusaha menghancurkan rumah tangganya.
Namun Maya belum tahu bagaimana cara membuktikan semua itu kepada suaminya. Apakah Fajar akhirnya akan mengetahui kebenarannya? Atau justru semakin menjauh dari Maya? Sejak malam itu, Maya tak bisa memejamkan matanya. Kata-kata Bu Ratna masih terngiang di telinganya. Memang itu yang ibu inginkan sejak awal. Kini Maya mengerti bahwa semua yang terjadi bukanlah sekedar kesalahpahaman. Ada rencana yang sengaja disusun untuk membuat Fajar membencinya. Keesok paginya Maya memberanikan diri berbicara kepada suami. Mas Fajar, semalam aku mendengar Ibu dan Dina berbicara. Mereka memang ingin menghancurkan rumah tangga kita. Tolong dengarkan sekali ini saja, Mas. Fajar menatap Maya dengan wajah datar. Cukup Maya, jangan libatkan keluargaku. Aku sudah lelah mendengarkan tuduhanmu. Jawaban itu membuat hati Maya hancur. Ia tak menyangka orang yang paling ia percaya kini menutup telinga rapat-rapat. Beberapa hari kemudian, Dina kembali datang ke rumah kami. Kali ini ia pura-pura meminta maaf kepada Maya dengan senyum yang manis. Ia memeluk kakak iparnya itu sebelum pulang. Namun tak lama setelah Dina pergi, telepon Fajar berdering. Mas, gelang emas ibu hilang. Tadi sebelum pulang, hanya Maya yang sempat masuk ke kamar ibu. Fajar langsung menoleh ke istrinya. Maya, apa kali ini kamu juga mau bilang kalau kamu dijebak? Air mata Maya jatuh begitu saja. Aku bersumpah aku tidak mengambil apapun. Tanpa menunggu penjelasan, Fajar membuka lemari dan tas milik Maya. Beberapa saat kemudian ia terdiam. Di dalam salah satu laci pakaian terdapat gelang emas milik Bu Ratna. Maya membeku, wajahnya pucat. Ia sama sekali tidak pernah melihat gelang itu sebelumnya. Fajar mengepalkan tangannya, sementara Maya hanya bisa menangis karena sadar seseorang kembali berhasil menjebak dirinya. Dan kali ini kepercayaan Fajar seolah benar-benar telah hancur. Apakah ini akan menjadi akhir dari sebuah rumah tangga Maya dan Fajar? Gelang emas yang ditemukan di lemari membuat kesabaran Fajar benar-benar habis. Aku sudah berkali-kali memberimu kesempatan Maya, tapi kenapa kamu selalu ada kejadian seperti ini? Ucapnya dengan nada kecewa. Maya menggeleng sambil menangis. Mas, dengarkan aku. Aku tidak pernah mengambil gelang itu. Seseorang sengaja memasukkan ke lemari kita, Mas. Namun Fajar sudah tidak ingin mendengarkan penjelasan apapun. Malam itu juga Bu Ratna dan Dina datang ke rumah. Bukannya menenangkan keadaan, justru mereka terus menyudutkan Maya. Perempuan seperti dia hanya membawa malu untuk keluarga kita, kata Bu Ratna. Mas, sampai kapan kamu mau mempertahankan orang yang sudah berkali-kali mengecewakanmu, tambah Dina. Tekanan demi tekanan membuat Fajar kehilangan kesabaran. Dengan suara lantang ia berkata, kalau kamu memang merasa tidak bersalah, lebih baik kamu pergi dari rumah ini dulu. Aku butuh waktu untuk berpikir. Kalimat itu membuat hati Maya sangat sakit. Ia menatap wajah suaminya, berharap Fajar akan menarik kembali ucapannya. Namun, ia melihat hanya tatapan dingin. Tanpa banyak bicara, Maya masuk ke kamar, memasukkan beberapa potong pakaian ke dalam koper kecil, lalu berjalan menuju pintu. Sebelum melangkah keluar, ia menoleh untuk terakhir kalinya. Aku pergi, bukan karena aku bersalah, Mas. Aku pergi karena orang yang paling seharusnya kamu mempercayainya
memilih berpaling. Tak ada yang menghentikannya. Pintu rumah tertutup perlahan dari belakang. Maya melangkah keluar dengan air mata yang tak berhenti mengalir, tanpa tahu harus pergi kemana. Sementara untuk pertama kalinya Fajar merasa ada sesuatu yang hilang dari rumah itu. Tetapi penyesalan seringkali datang ketika semuanya sudah terlambat. Menurut kalian, apakah Fajar akan menyadari kesalahannya? Hari-hari berlalu sejak Maya meninggalkan rumah itu. Rumah yang dulu terasa hangat kini dipenuhi dengan keheningan. Tidak ada lagi aroma masakan setiap pagi. Tidak ada lagi suara lemah lembut yang menyambut Fajar setelah pulang kerja. Awalnya Fajar mengira semua akan terasa lebih tenang. Namun yang ia rasakan justru sebaliknya. Setiap sudut rumah mengingatkan pada Maya. Beberapa minggu kemudian, sebuah kejadian tak terduga mengubah segalanya. Saat Fajar pulang lebih awal, ia mendengar Bu Ratna dan Dina sedang berbincang di ruang tamu. Tanpa sengaja mendengar pengakuan yang membuat tubuhnya bergetar. Dulu aku yang memasukkan uang itu ke dalam tas Maya, ucapnya pelan. Bu Ratna hanya mengangguk dan tertawa. Kalau tidak begitu, Fajar tidak akan pernah meninggalkannya. Jantung Fajar seakan berhenti berdetak. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengarkan. Dengan langkah cepat ia masuk ke ruang tamu. Jadi selama ini Maya benar, kalian yang menjebaknya? Tanya Fajar dengan suara bergetar. Dina langsung panik. Dia pura-pura menangis dan ketakutan, sementara Bu Ratna hanya diam. Tak lama kemudian, semua kebohongan akhirnya terbongkar. Uang di dalam tas, gelang yang ada di lemari, bahkan berbagai fitnah yang selama ini membuat Fajar membenci istrinya memang sengaja direncanakan. Fajar terduduk lemas, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa wanita yang selalu memohon agar dipercaya itu ternyata benar-benar tidak bersalah. Hari itu juga Fajar berusaha mencari istrinya. Ia mendatangi rumah sahabatnya, tempat kerja yang lama, bahkan kota tempat keluarga Maya tinggal. Namun tak ada seorang pun yang mengetahui keberadaannya. Bulan demi bulan berlalu. Fajar terus mencari tanpa pernah menyerah. Setiap ada informasi sekecil apapun tentang Maya, ia langsung mendatanginya. Namun hasilnya selalu sama. Maya seolah-olah menghilang tanpa jejak. Di rumah, penyesalan menjadi teman yang tak pernah pergi. Fajar sering duduk sendirian, memandangi foto pernikahan mereka. Ia baru menyadarinya bahwa selama ini Maya memang tidak pernah meminta harta ataupun kemewahan. Maya hanya ingin dipercaya. Sayangnya, kepercayaan itu justru dihancurkan oleh orang yang ia cintai. Tahun demi tahun berlalu, Fajar membawa harapan bahwa suatu hari nanti ia bisa bertemu Maya dan meminta maaf meski hanya sekali. Namun harapan itu tidak pernah menjadi kenyataan. Tak seorang pun tahu di mana Maya berada. Tidak ada kabar, tidak ada pesan, tidak ada jejak yang bisa diikuti. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang harus Fajar bawa seumur hidupnya. Karena terkadang seseorang baru menyadari betapa berharganya orang yang ia miliki setelah orang itu benar-benar pergi dan tak akan pernah kembali. Pesan dari cerita ini, jangan pernah mengorbankan pasangan hanya karena mendengar tuduhan tanpa mencari kebenaran. Sekali kepercayaan hancur, kesempatan untuk memperbaikannya belum tentu datang untuk kedua kalinya. Kalau kalian berada di posisi Maya, apakah kalian akan memaafkan Fajar? Jika suatu hari nanti
ia berhasil menemukannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.